Hai guys, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Thank you. 7,5 Musik Cita FM Jakarta Hits Music. Hai, selamat siang sih friend dimanapun Anda berada ya. Hey, gak berasa udah jam 11 nih ya. Seperti yang dijanjikan Kinca waktu on air ya, kalau kita bakal kedatangan tamu spesial. Jadi penyanyi, masih muda, cantik, terus juga suaranya aduh, itu pasti bikin baper ya. Kira-kira siapa dia? Ada Lini. Hai Kak. apa kabar? Mahal ini Raharja. Aduh, hari ini cantik sekali. Baik. Baik ya. Nah, MC Fam, pastinya kita hari ini live di YouTube MC Podcast ya. Jadi kamu bisa nonton dan juga like, comment, dan juga subscribe ya. Dan pastinya kita juga live on air juga nih di Musik City 10750. Nah, Lini, ini sebelum ngomongin tentang lagu terbarunya Lini ya, tentang Melawan Restu, Kinca penasaran nih ya, mungkin juga MC Fran juga penasaran. Awal pertama kali Lini terjun ke dunia musik itu gimana sih perjalanannya? Dunia musik yang musik atau industri? Pertama kali industri musik. Industri musik. Pertama kali masuk ke industri musik itu ya benar-benar kayak sekarang itu ya waktu tahun lalu. Udah setahun ya berarti. Baru setahun sih. Yang baru masuk terjun ke industri musik itu. Karena kan Lini sempat ikut ajang pencarian bakat kan. Nah itu dari sana mau nggak mau ya emang harus nyebur ke situ karena kan itu juga ada kontrak kayak gitu kan. Yang masuk spekta itu emang harus ada kontrak gitu. Dan kebetulan juga emang maunya seperti itu gitu. Tapi dari kecil emang Lini udah basicnya nyanyi ya? Sebenarnya dulu Lini tuh fashion. Oh gitu, jadi model dulu tuh. Terus tapi keluarga itu semua kebetulan juga musisi gitu. Oh dari keluarganya ini emang musisi? Kayak ya bukan musisi juga sih, suka musik lah gitu. Suka musik, terus kakak juga ngeband semua. Terus kakak tuh les sekolah musik les gitu, sekolah musik gitu. Mereka tapi lebih ke alat musik gitu. Terus akhirnya mama juga ngelihat potensi aku bisa nyanyi gitu, jadi akhirnya dilesin karena ngelihat kakak semua pada sekolah musik. Itu umur berapa Lin? Itu emang dari kecil? kelas 4 SD. Oh kelas 4 SD udah kelihatan potensinya Lini ya? Kayak gitu ya, udah dilesin aja. Itu Lini sendiri berapa bersaudara? Aku bertiga. Cewek semua? Enggak, aku cewek paling terakhir. Oh cewek paling terakhir ya? Yang lainnya cowok semua. Wow. Jadi emang dari kelas 4 SD udah kelihatan potensinya Lini sebagai penyanyi juga, terus juga diikutin les. Nah sebelum masuk ke ajang Indonesian Idol itu, Lini kan dulunya ikut sering lomba ya? Sebenarnya waktu di Denpasar? Lomba itu sebenarnya jarang sih, bisa dihitung jari ya. Karena waktu itu aku lomba itu juga diminta sama sekolah untuk mewakili sekolah gitu. Oh jadi dari sekolah? Iya karena sebelumnya juga lomba pertama itu pun aku tujuannya cuma buat nyari sekolah. Jadi aku tuh emang kurang suka lomba sebenarnya. Karena menurut aku kalau lomba ya walaupun itu juga mengasah kita untuk berani tampil kayak gitu kan. Mengasah kita juga dinilai sama orang ya kan. Cuman kayak aku kenapa ya kayak di saat itu sampai sekarang pun aku kurang suka sama lomba karena menurut aku setiap orang punya potensi masing-masing itu, yaitu potensi mereka dan gak bisa diasah sama orang lain. Iya sih. Ya kan, aku tuh soalnya orangnya gak suka dibandingin. Jadi kalau lomba pasti kita dibandingin kan. Juara 1, 2, 3 itu aja udah beda banget gitu. Kayak menurut aku tuh itu suatu hal yang kayak no gitu, kita nggak perlu dibandingin, kita punya potensi masing-masing dan itu semua beda gitu. Ya benar banget sih ya. Terus kalau misalnya gitu kenapa ikut Indonesian Idol? Emang dari orang tua kah atau keinginan dari Lini sendiri? Gini, menurut aku apalagi aku tuh dulu misalnya aku apalagi di Bali kan, terpencil gitu untuk mengasah potensi itu. Kalau aku stay terus di situ, menurut aku karyaku akan begitu saja gitu loh Kak. Dan aku ikut idol ini adalah dimana aku bisa jadiin itu suatu jembatan aku untuk masuk ke industri musik Indonesia gitu. Lebih ke situ sih. Jadi emang keinginan dari Lini sendiri ya. Karena pas aku ikut idol pun aku nggak mikir yang gue harus juara 1 nih, gue harus juara 2 di 3 gitu.
terserah deh mau di mana, yang penting aku nanti sukses kan gitu. Wow, luar biasa ya. Tapi dari dukungan orang tua pasti dong. Berarti Lini kan memang tinggal, semua keluarga tinggal di Denpasar. Di Jakarta Sama mama aku merantau. Bolak-balik Bali atau gimana? Aku udah stay di sini, cuman kalau ke Bali cuman kayak kalau liburan doang. Oh, liburan doang ya. Pantesan kemarin tuh waktu sebelumnya nih, Kica udah pengen, aduh Lini dong datang, soalnya banyak banget yang minta mahal ini datang ke Music City kan. Okay. Gitu, terus habis itu dibilang katanya, iya masih di Denpasar. Aduh. Iya, aku itu liburan? Waktu itu kebetulan ada temen bikin acara di Bali. Tuh aku invite gitu, jadi kan sekalian buat ketemu teman-teman SMA lah gitu. Harunian ya. Terus aku minta sama manajer aku, libur 2 minggu ya. Oh ya gitu. Sekalian gitu. Kan, kayak soalnya kebetulan di saat lawan restu ini itu lumayan padat jadwal gitu. Tapi udah promo di Denpasar juga? Udah juga. Itu pas liburan kemarin kah? Atau memang sebelumnya? Sebelumnya aku sempat ke Bali juga karena promo. Oh gitu, ha? Karena kebetulan ke Bali terus aku minta promo sekalian aja di Bali gitu. Terus akhirnya di Bali, terus di Bandung, Jakarta, sini. Dan ini masih muter ya, masih keliling ya untuk promo melawan restu ini. Iya, karena kita nggak boleh stop. Ya, benar banget. Menurut Lini nih, ini kan sekarang kita udah setahun ya ngadepin yang namanya pandemi COVID-19. Menurut Lini gimana rasanya? Terus untuk apalagi kan sekarang kalau nyanyi dibatasin ya, mesti virtual atau gimana? Sumpah banget ya pakai masker. Ya kan, apalagi maksudnya gini, aku tuh tadi mau kesini tuh males banget kan makeup. Maksudnya ya tapi kita harus ya. Maksudnya make up itu adalah suatu hal yang menurut aku menghargai orang lain loh. Karena dengan kita make up, kita berdandan baik aja itu, oh dia datang ke sini ternyata siap-siap ya, gitu kan. Gitu terus dari situ kayak terus pakai masker, ya buat apa? Ya nggak sih? Buat apa gitu loh. Terus juga pakai masker sumpek, udah pakai masker sumpek. Apa namanya? Kalau nyanyi juga virtualan, ngapain? Feel-nya jadi nggak dapet ya? Iya, jadi aduh nggak enak gitu loh. Jadi sebagai musisi ya, dan sebagai pekerja yang lain juga pasti seperti itu sih. Nggak enak kan. Sekolah juga harusnya mungkin ada ya 50-50 lah. Enaknya mungkin kalau offline lebih bisa santai, nggak pakai baju seragam lagi. Tapi itu yang dikangenin. Nah, benar. Apalagi kalau misalnya kumpul-kumpul ya. Iya. Terus aku juga ngerasa setiap hari Senin orang-orang harusnya upacara, nih nggak upacara lagi. Itu kayak sebenarnya kasihan juga sih ya untuk anak di tahun ini tuh nggak ngerasain rasanya sekolah ya. Iya. Bisa bolos ya kan. Nah itu juga. Tapi Lini, ini kan sebelum kita ngobrolin tentang melawan restu, lagunya Lini itu meledak pas waktu Aku Yang Salah, duet bareng Nuka. Itu rasanya gimana? Trending kan di mana-mana tuh. Iya. Nyangka gak sih? Enggak sih, karena waktu itu juga kebetulan Aku Yang Salah itu perjalanannya sampai ke viral itu lumayan jauh Kak. Gimana? Jadi kalau dibandingkan melawan restu ya gitu. Karena kita waktu itu kalau nggak salah itu berapa bulan gitu, lumayan lama, mungkin 3 bulan itu berapa. Untuk prosesnya pembuatannya atau gimana ya? Bukan, proses buat ke viralnya. Itu lumayan lama gitu. Kayak misalnya lagi 4 juta nih. Untuk menuju ke 24 juta sekarang itu lama gitu pada saat itu. Gitu. Jadi anggapannya kita menciptakan merilis lagu, terus ya biasa aja perjalanannya, tapi tiba-tiba di pertengahan ada orang tahu aja gitu. Iya. Terus juga sinetron jadi soundtracknya juga ya. Itu tuh awalnya hari ini bisa duet sama Nuka itu dari label kah atau gimana tuh? Dari label sih, dari label. Karena waktu itu kita dilihat juga kan potensi kita gitu. Maksudnya selain potensi kita juga dilihat dari pasar. Nah sebenarnya waktu itu aku juga kurang yakin karena aduh masa iya sih single gue pertama tuh duet gitu loh. Kan kayak baru juga masuk ke industri, baru juga lolos dari Idol gitu kan. Terus kayak masa duet sih gitu. Dan itu pun juga sebenarnya itu lagu aku soloku. Oh gitu. Aku Yang Salah tuh sebenarnya lagu solo aku. Sebenarnya sendiri. Sebenarnya itu aku. Nah waktu itu aku kurang mau karena
menurut aku lagu ini kurang klop di aku Oh gitu. pada saat itu kurang klop di aku. Tapi kalau diduetin enak juga gitu loh. Malah aku ngerasa lebih enak diduetin lagu ini gitu. Dan waktu itu tuh dilihat dari potensi Nukalini. Jadi Nukalini itu adalah fans aku gabungan sama Nuka gitu. Nukalini tim gitu. Terus akhirnya mungkin mereka kayak ngebom di hits record, terus ya kan kayak viral di mana-mana loh itu. Iya kan, terus ngebom di SMN juga, Star Hits semua dibom. Jadi kayak ini duet sama Nukalini, duet sama Nuka. Jadi kayak di mana-mana Nukalini. Iya, jadi itu mungkin jadi mereka juga melihat potensi dari situ juga. Gitu. Akhirnya mau nggak ini duet sama Nuka? Aku juga mikir kan. Aku juga mikir Nuka kan orangnya pendiam, terus juga ya aku susah mikirnya ke situ Kak. Jadi mikirnya kayak mikirnya susah takut jalin chemistry gitu ya. Nah, gimana caranya? Tapi ada jadi head manajerku ada Om Benta, dia ngayakin aku banget kayak bisa Lini bisa ngajarin dia bisa gitu. Oh gitu. Jadi Lini emang ditugasin buat ngajarin Nuka biar bisa ada chemistry gitu. Lumayan susah sih ya waktu itu ya. Lumayan. Itu berapa lama Lin? Lama? Lumayan sih Kak. Gitu. Menurut aku. Lumayan ya. Karena situ juga banyak pro dan kontra sih. Soalnya aku susah juga di situ, saya yang susah juga. Pasti namanya fans cowok ya. Fans cowok pasti yang agak sensitif kalau misalnya cowok idolanya, apalagi idola cowok deket sama cewek gitu pasti bisa di-hate atau apa. Waktu itu aku lagi kayak gitu, lagi ngerasain itu juga. Pernah ngerasain hal seperti itu? Wah, gimana tuh? Banyak. Gitu. Jadi mungkin ini lo genit banget sih. Ini lo ini banget sih sama si ini gitu. Gue ya udah deh, udah nggak usah deh gue duet kalau gitu sama idola lo gitu. Aku sempat ngerasa kayak gitu, sempat ngerasa pengen mundur juga, sempat pengen ngomong, pernah sempat down gitu ya. Pengen bilang ke head manajerku kayak udahlah aku nggak mau lanjutin ini gitu, karena dari situnya juga kayaknya dari fansnya ada fans yang dukung juga ada, cuman yang kontra itu yang lebih aku kayak netizen. Iya, yang kontra itu yang lebih aku pikirin kayak ya ampun, kayak gue lebih pantas untuk sendiri deh gitu, lebih ke situ pada saat itu gitu. Cuman ya perjuangan itu dibalas juga gitu dengan sekarang 24 juta gitu kan. Gitu. Wow, perjalanannya luar biasa juga ya. Tapi aku yang salah itu ciptaan dari siapa? Itu Kapika Iskandar. Iya, Kapika ya. Gak usah ditanya, lagu-lagunya selalu bagus ciptaannya. Kapika tuh lagunya ringan, jadi orang pendengar Indonesia itu gampang dengernya gitu. Terus ngena di hati juga. Terus pas itu kan perjalanan dari Aku Yang Salah itu lama banget juga. Untuk proses video klipnya, terus juga untuk nyanyinya itu lama nggak? Pembuatan lagunya. Yang mana Aku Yang Salah nih? Pembuatan lagu Aku Yang Salah itu cepet sih. Itu sebulan doang semuanya. Sebelumnya emang udah dikasih beberapa lagu kah atau memang baru satu Aku Yang Salah? Itu doang. Oh baru. Jadi itu aku kaget, ini kan lagunya udah gue bilang, gue masih mikir pada saat itu aku mau nggak ya ambil solo ini gitu. Bagus banget lagunya pada saat aku dengar, cuman aku ngerasa, aduh gimana ya? Aku masih pengen ngerasain yang aku banget gitu loh. Jadi ngerasain juga, sendiri gitu ya. Iya kayak misalnya aku melawan restu ini, itu kan itu benar-benar permintaan aku banget, kayak gitu lebih ke situ. Aku masih pengen yakinin lagu itu. Tahunya jadi yang lagu duet, jadi kayak ya udah bagus sih kalau duet gitu. Tapi ada rencana nggak sih untuk Aku Yang Salah nanti bakal digabung sama Melawan Restu untuk jadi mini album? Enggak sih kayaknya. Enggak. Ini sih enggak ya. Tapi untuk kedepannya ada keinginan untuk bikin mini album? Oh ada dong. Ada dong. Udah dipersiapkan juga. Amin. Nah untuk Lini sendiri fanbase-nya apa sih? Fanbase aku Mylins Official namanya. Mylins, ya. Bisa dong disapa ke YouTube. Hai Mylins. Ini udah banyak banget loh ya yang nonton. Aku minus lagi nggak bisa baca. Halo. Wow. Tapi habis dari sini keliling juga. Abis ini lagi 2 radio sih. Dua radio lagi ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang Aku Yang Salah, duet sama Nuka juga. Perjalanannya luar biasa juga. Luar biasa sekali. Kalau untuk Melawan Restu nih ya, itu dari judulnya aja udah bikin baper tuh. Gue yang pertama kali dengerin,
Oh my god, itu kayak nusuk ngena banget. banget, Pastinya banyak banget ya ngerasain hal seperti ini. Itu gimana? Apa tuh? Dari ciptaannya benar dari Lini? Jadi songnya itu dari Kak Martin. Oke. Martinus Tintin. Terus liriknya dari aku gitu. Jadi waktu itu sebenarnya udah dari lama juga sih dikasih songnya. Cuman aku kayak suka banget sebenarnya. Cuman aku lupa gitu loh kalau punya ini gitu. Oh gitu. Karena aku biasa simpan di file kan. Lini emang suka nulis? Suka nulis juga sih. Aku suka sesuatu yang berbau kurang dimengerti, ngerti gak? Kayak Gimana tuh? Kayak misalnya ada nih kata-kata yang banyak orang nggak ngerti dengan kata-kata ini gitu. Karena terlalu puitis kadang kan kata-kata orang bikin kan. Terus orang nggak ngerti. Tapi aku aja yang ngerti sendiri gitu. Aku suka sesuatu yang kayak gitu. Terus jadi karena aku suka sesuatu yang kayak gitu, terus aku suka bikin jadi yang kayak gitu. Terus aku masukin deh ke lirik kadang. Jadi emang banyak dong ya, nggak cuma Melawan Restu aja. Tapi kadang kan nggak mungkin dong kita ngerilis lagu yang nggak dimengerti orang, apalagi industri musik Indonesia. Iya betul. Kan? Harus Indonesia. Ya, welcome to Indonesia ya kan. Itu jadi kayak harus jelas dan ringan orang-orang Indonesia. Jadi Melawan Restu itu sebenarnya udah ada di listnya Rini. Songnya ada, cuman liriknya nggak ada. Liriknya tuh sebenarnya baru bikin banget. Karena sebenarnya songnya itu udah aku bikin liriknya, cuman beda tema. Jadi waktu itu kalau nggak beda tema gimana? Jadi temanya waktu itu lebih ke sebelumnya sebenarnya aku udah nulis itu, tapi temanya lebih ke jadi temanya maksudnya bukan Melawan Restu? Bukan, awalnya. Oh gitu. Terus? Cuman pas aku lagi galau banget, aku ganti semuanya. Aku ganti semuanya. Aku tulis langsung Melawan Restu. Jadi awalnya itu adalah temanya sebenarnya kayak gue pengen lo jadi akhir gue gitu. Gue pengen nih cowok jadi terus sama gue kayak di akhir gue karena gue ngerasa lo itu adalah satu-satunya orang yang terbaik buat gue gitu. Oh gitu. Jadi pengalaman tetap pribadi. Kayak bisa nggak sih gitu. Beda gak sih pengalaman pribadi? Tapi setelahnya ya udah aku tulis Melawan Restu gitu. Oh gitu. Tapi pas waktu lo nulis Melawan Restu itu bapernya tertuah kah? Apa nih? Biasanya kan kalau misalnya nulis kayak inget ya flashback gitu. Nangis dong. Tapi pas Melawan Restu nggak yang nangis. Tapi ada revisi nggak pas waktu udah dibikin sama Lini nih? Akhirnya diganti tema juga Melawan Restu itu gimana? Ada revisi kah dari Martin? Mas Keke sih, kan Kak Martin kan tinggal. Oh gitu, oke. Mas Keke sih ada revisi sedikit aja kayak dari kata telah jadi apa kayak gitu doang. Itu berapa lama sih bikinnya? Bikin liriknya sendiri dari Lini? Bentar, sejam 2 jam lah. Wow. Karena itu pas di mana? Lini ingat gak? Di rumah. Waktu itu aku lagi ditinggal sendiri di Jakarta, mama lagi di Bali. Nah, gitu. Jadi kayak aku ngerasa ada campur aduk ya. Setiap orang tuh emang harus punya tempat sendiri sih Kak. Itu harus punya privacy sendiri. Karena nggak bisa, aku orangnya nggak bisa fokus. Kan gitu ya. Jadi harus sendiri. 1 jam 2 jam untuk pembuatan liriknya sendiri. Terus untuk pembuatan video klipnya? Pembuatan video klipnya seharian sih dari jam 8. Itu di mana? Di Bali. Di Bali. Jadi waktu itu sekalian pulang deh ya boleh. Gitu. Jadi cari celah ya. Iya, di Bali aja gimana gitu. Biar sekalian di Bali kan enak. Bener ya gitu. Sekalian. Jadi lokasinya emang dari Lini? Enggak, kalau lokasinya dari kakak-kakaknya langsung. Dari kakak-kakaknya langsung. Kan dari apa yang nge-shoot gitu. Namanya yang nge-shoot gitu deh. Gitu. Tapi pas waktu sebelum Lini nyanyi itu kan kalimatnya ada beberapa yang ngena banget ya. Itu dari Lini juga atau gimana? Dari aku. Beberapa emang kebanyakan dari aku sih gitu kan. Karena diganti-ganti itu kan apa ya, kalimatnya ngena juga ya. Yang mana tuh yang sebelum nyanyi? Oh bisa. Salahkah jika aku ingin kisah ini selama? Itu dari aku sama kakak sih. Awalnya kayak, Lin ini bagus nggak? Enggak Kak, ini aja. Oh iya bener juga. Tapi tambah gini bagus nggak? Enggak Kak, gini aja. Gitu, lebih ke sana karena kalau aku tuh kan aku tadi bilang tuh kalau aku bikin kalimat pasti banyak orang yang berpikir dulu nih. Iya. Ini gimana sih?
ini gimana ya. Jadi aku doang yang ngerti gitu. Tapi kalau di kakak bilang lebih gampang. Terus akhirnya aku kasih juga. Terus dia juga ngasih. Kayak saling ngasih. Saling kasih informasi ya. Nah ini banyak banget loh ya fansnya Lini tuh yang mau tanya ya. Kita bacain dulu nih. Sebentar. Hari ini cantik banget sih. Thank you. Terus kali ini selamat ya untuk 9,5 dari Melawan Restu. Rasanya tuh gimana? Sebentar lagi kita 10 juta guys. Amin. Luar biasa loh itu. Ini kayak aduh jujur. Nyangka gak sih awalnya? Enggak dong. Kok aku dislike videoku sendiri? Jangan. Apa namanya? Gini. Aku tuh pas rilis Melawan Restu itu adalah pressure juga buat aku gitu. Walaupun banyak yang kayak Ayanarko bilang sendiri kayak jangan pressure karena lo nggak bisa bawa aku yang salah ke Melawan Restu. Mungkin nanti di single next lo nggak bisa bawa Melawan Restu ke single next lo gitu. Karena single pertama, single kedua ya kedua, ketiga ya ketiga gitu. Jangan bawa itu ke single nextnya walaupun kita bakal kepikiran gitu. Pressure ke aku tuh adalah bisa nggak ya gue suksesin ini kayak aku yang salah gitu loh kak. Gitu kayak bisa nggak ya gitu. Taunya bisa gitu loh. Jadi kayak legit banget ya. Kayak ya tapi aku orangnya nggak mau berekspektasi lebih lagi. Karena dulu aku pernah berekspektasi lebih gitu. Oke, wow, MC Friend, ini perbincangannya seru banget ya barengan mahal ini. Tapi pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. 107,5 Musik City FM Jakarta Hits Music, balik lagi di MC Podcast. Wow, ini banyak banget loh ya MC Friend. Pertanyaan dari para fansnya Mahal ini ya. Dan Mahal ini itu kan tadi emang benar-benar gak nyangka mengenai lagu dari Melawan Restunya itu. Betul. Terus juga untuk pembuatan liriknya juga memang dari Mahal ini sendiri ya. Untuk nextnya gimana tuh? Next single. Aku pengen banget sih kalau ada album. Pengennya ciptaan Lini sendiri lagi. Okay. Karena aku pengen menceritakan semua love story aku ke orang-orang. Gitu. Entah tentang love story yang kemarin atau tentang yang 5 tahun lalu atau yang 2 tahun lalu kek atau yang dari SD kek gitu. Kayak aku pengen ngasih tahu kalau gue pernah gini, gue pernah gitu. Gitu. Fix itu sih. Kalau buat next single paling tentang kalau yang aku tulis ya kak, aku tuh baru tulis 2 bocorannya. Jadi aku dapet 3 nih kan, 3 kan. Dikasihnya pas aku di Bali semua nih. Enggak satu sama kami. Pas liburan kemarin. Iya, dikasih 2. Enak banget dikasih PR ya. Sama Kak Tintin 2 awas ya. Kak Tintin. Ini Kak Tintin ya. Mentang-mentang Melawan Restu naik dikasih mulu kan. Dikasih PR. Dikasih PR terus nih. Nah gitu. Jadi 1 sama kami, 2 sama Kak Tintin. Oke. Nah kami juga enak nih. Yang 1 tentang sama kami tuh ada tentang kayak cinta semua. Tentang gimana ya jelasinnya? Patah hati kah? Ntar saya lihat liriknya dulu ya. Tapi saya nggak akan bocorin. Okay. Tapi itu udah dalam tahap proses pembuatan kah? Apa memang sudah jadi tinggal nyanyi? Lagi tinggal proses dulu sih. Nih sama kami tuh kayak sedikit banget. Bahwa kamu yang sempurna tak sebaik yang kukira gitu. Wow, nah, gitu ada. Baru pertama gitu loh ya dikasih bocoran yang sama Kak Tintin tuh ada. Itu barengan ya Lin? Apa? Ame sama Tintin tuh ngasih PR ke Lin itu barengan? Enggak, gitu. Beda seminggu. Oh beda seminggu. Emang nih orang-orang nih lumayan juga. Mentang Melawan Restu ya, awas ya. Apa lagi ya? Lupa lagi ya aku. Pokoknya kalau yang sama Kak Tintin. Tapi kalau dari Ame sendiri, dia kan emang jago juga ya. Jago banget. Itu dari hatinya Lini juga kah? Kalau si Nuka kan juga dibikinin sama Ame ya. Tapi kan itu dari kisah. Nuka kan kayaknya dari kisahnya dia, tapi dia nggak tulis. Nggak tulis. Gitu. Cuman dia cuma ngobrolin ke Ame. Oh gitu. Terus akhirnya dijadikan lirik sama Ame sendiri. Kalau ini lagu aku nggak mau tahu, aku liriknya sendiri.
Oh gitu. Iya, Tapi soalnya- dibantu sama Ame gitu. Kami itu bantu ininya, apa songnya lagi. Songnya. Oh gitu. Oke. Cuman ya tergantung nanti sama bos besar kita ya. Yang mana terpilih kita Kalian- tahu ya. Wow, seru banget ya. Tapi mungkin MC Frank juga nungguin nih untuk nyanyinya Melawan Restu secara live ya. Apa tuh? Gimana? Aku lagi baca lagi. Gimana Kak? Oh ya, mau Nyanyi restu. Ayo, Melawan Restu. Pasti MC Frank juga penasaran ya. Ini dia. Mahal ini dengan Melawan Restu. Nah, semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta, kita yang pernah bermimpi jalani semua hanya pada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara tak ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara tak ku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Yeay, Mahal ini melawan restu. Aduh, gokil sih, gue ikutan nyanyi. Tapi gak berani bersuara. Kenapa? Gak apa-apa gitu. Yang ada bubar, ada bubar. Gila sih, suaranya emang keren banget. Thank Ini you. banyak banget loh Mahal ini yang wow, asik banget. Ini Ini aku lagi suaranya bacain. bagus banget. Terus juga ada yang komplain gara-gara tadi bahas lagu di-cut. Ada yang komplain, Kak baru dibahas satu lagu nih dari Ame, satunya yang mana? Iya nih, gimana nih bahasnya? Ini kan dari Mahal ini sendiri ya, relate banget ya, terus juga ngena banget di hati juga ya. Banyak banget support dari fansnya Lini sendiri. Rasanya gimana tuh Lin? Seneng banget. Nyangka nih. gak sih punya fans sebanyak itu? Aku gak nyangka sih Kak, karena jujur aku tuh orangnya kan
Pisces lah ya, overthinking di jam-jam tertentu. Nggak overthinking sih, tapi kayak imajinasi itu kayak aku kadang pernah ada, mungkin karena sibuk jadi nggak ngeliatin my links tuh, atau nggak ngeliatin ada yang support aku kali ini, atau nggak ngeliatin siapapun yang support aku atau shipper lain atau siapapun. Aku nggak sempat ngeliatin mereka gitu loh. Jadi aku pernah ngerasa di satu titik kalau aku nggak punya siapa-siapa. Oh, pernah merasakan hal itu? Pasti gak sih? Kakak pernah gak sih juga ngerasa kesepian gitu? Sih. Ya kan? Tapi untuk seorang Lini, kenapa tuh bisa merasakan hal seperti itu? Aduh. Aku mikir di hal kayak gitu kayak, aduh bisa gak ya? Soalnya mungkin aku membandingkan aku dengan teman-teman, misalnya teman-teman idolku nih. Aku terlalu melihat orang lain gitu. Aku gak ngeliat diri aku sendiri kalau aku tuh bisa. Insecure ya? Iya. Aku kayak gak tahu. Aku kayak ngeliat orang lain tuh, ya ampun, enaknya mereka banyak yang support. Aku pernah gitu ngerasa gitu. Aduh, enaknya mereka selalu di komen tuh dalam artian kayak ya adalah fansnya. Enaknya fansnya menunjukkan kalau mereka ada gitu. Aku pernah ngerasa kayak gue tuh nggak ada gitu. Wow, ternyata seorang Mahal ini juga pernah insecure ya. Pernah ngerasa kayak gitu, cuman karena pada saat. Tapi kan sekarang udah banyak banget nih yang selalu support Mahal ini juga ya, dimanapun berada juga. Apalagi mengenai lagu Melawan Restu ini, jadi semakin pecah juga. Pas Melawan Restu ini sih aku ngerasa ternyata mereka ada gitu. Ternyata mereka nggak hilang, mereka nggak pergi. Ternyata mereka masih stay di sini dan support terus ya. Ini kan udah 9,5 ya. Terus harapan Lini maunya tembus berapa? Pengennya Lini sendiri Infinity. Wow. Dia gak sih? Ya, pengennya Lini gak mungkin dong Lini bilang 10 juta sih. Gak mungkin. Lebih tuh dalam artian bisa memacu aku untuk selalu tetap berkarya gitu. Dan aku juga pengen menjadi artis yang memang, menjadi musisi yang emang benar-benar musisi yang emang dari karya gitu. Tapi dari Mahal ini sendiri ada target nggak sih untuk pembuatan next singlenya nanti? Target apa tuh? Maksudnya, gue nggak mau jeda lama nih, maunya beberapa bulan kah atau gimana? Sebenarnya sih Juli ya. Juli harusnya. Juli itu udah rampung apa baru mau jalan? Juli itu harusnya udah rilis harusnya. Harusnya udah rilis. Cuman sekarang lagi tertunda dulu sedikit. Ada ketundaan sedikit. Karena jadi sabar doain semuanya ya, Mas Keke lagi sakit. Mas Keke lagi sakit. Semoga cepat sembuh gitu. Lagu dari siapa dulu nih yang rilis? Dari Ame kah? Enggak, belum tentu. Kan aku bilang tadi 3. Oh iya. 3 tuh terpilih 1. Jadi mesti dikocok dulu ya. Kemarin aja pas Melawan Restu ini juga ada 3 pilihan. Dan itu 3? Aku sama Kak Ame akhirnya milih 2. Dulu bingung banget gak sih? Ini dua-duanya gitu. 3. Jadi ada 3 pilihan gitu. Terus akhirnya yang memilih Melawan Restu itu Ibu Lina. Oh gitu. Eksekutif produser. Eksekutif produser. Jadi ini juga ada 3. Sekarang ada 3. Dan aku menurut aku sih 3-tiganya enak ya. Enak ya. Tapi udah dijalanin semuanya? Belum. Masih bikin dari kayak kemarin. Dari kayak kemarin. Ada kesulitan gak sih, Lin? Ada. Ada. Kalau lagi nggak mood nggak bisa nulis lirik. Oh, Lin ini kemudian. Dan gimana tuh kalau misalnya ngadepin kemudiannya Lin itu, seorang Lin gimana? Aku harus sendiri kah? Aku harus sendiri, nggak boleh diganggu. Harus fokus. Biasanya jam-jam fokus itu jam 2 subuh, jam 3 subuh tuh jam-jam fokus tuh. Iya, kadang kayak gitu. Terus juga kalau ngelihat temen atau ngelihat musisi lain yang lagi ngeluarin lagu baru atau mereka top chart di radio aja, itu aku langsung gue buat sekarang gitu. Oh, jadi ada rasa saingan ya? Atau gimana? Gue harus bisa lebih daripada dia gitu. Oh, itu bagus dong. Bagus ya? Bagus dong. Cuma kadang aku ngerasa itu salah. Boleh gitu nih gitu. Tapi kan gak terlalu ambisius. Yang penting kan sih, aku orangnya gak terlalu ambisius. Iya, namanya buat berkarya kan. Iya, harus ada pacuannya ya. Ada pacuannya juga. Betul. Tapi ini hebat loh ya. Juli nanti udah rencana mau bikin yang ketiga. Gitu. Tentang percintaan juga. Karena kalau misalnya aku bikin yang ngebeat kayaknya belum waktunya. Karena masih hangat banget
Tapi kalau dari Lini sendiri lebih suka lagu yang mellow kah? Melo. Oh mellow. Tapi lo suka kebawa emosi gak sih? Apalagi pas dibawa di Melawan Restu itu yang gue lihat ya dari segi pandang gue sendiri, kayaknya kelihatan banget emosinya tuh ada di dalam situ. Iya benar Kak. Jadi kemarin, aduh astagfirullah. Jadi kemarin aku jiwain banget. Iya, jadi setiap aku nggak tahu ya, aku tuh sempet jadi halal bihalal sama Mailins. Oke. Terus kemarin sempet bawain ini untuk ngehibur aja sih di ada middle label namanya kemarin sama anak-anak idol SS sama idol juga. Aku ngerasa kayak di setiap aku bawain lagu ini tuh rasanya sedih banget. Kayak gue ngerasain apa yang gue rasain pada saat itu gitu. Oh, jadi flashback ya. Iya, dan teman-teman aku yang tahu pada saat itu aku terpuruknya kayak terpuruknya apa, gimana, ngedownnya kayak gimana. Dan sekarang mereka ngelihat aku yang udah lupa dengan itu, kayak mereka sedih gitu loh, nggak tahu mereka tuh kayak teman-teman aku yang anggapannya kayak saksi bisu lah gitu. Itu kayak ini lo gila sih gitu, kayak lo bisa ngadepin ini semua gitu, kayak lo bisa move on dengan bisa berdiri kembali gitu. Soalnya dulu mereka tahu gimana. Kalau boleh tahu berapa lama tuh rasa terpuruknya Lini? Ngerasain hal seperti itu? Sebenarnya nggak lama banget, karena mungkin ini memuaskan diri dengan hal yang terpuruk aja terus gitu. Oh ya. Jadi dipuasin. Tapi emang bener sih, ketika kita lagi sedih atau sakit hati lebih baik kita puasin dulu. Biar nanti tuh nggak kebawa terus gitu. Iya. Aku gitu, jadi nggak yang lama karena kalau udah move on ya total gitu kayak. Ilfil gue malu gitu loh, nggak ada rasa nggak setengah-setengah lah ya. Kayak udah gitu. Tapi jangan diruntuhin move on-nya ya gitu. Ya. Tapi pas waktu Lini terpuruk itu banyak dong yang support. Banyak. Itu di tahun berapa? 2020. Oh kemarin dong ya. Termasuk cepet dong Lin. Berarti emang pas waktu bawain Melawan Restu pas pembuatan video klipnya itu emang menjiwai banget dong ya. Cuman pada saat waktu itu tuh aku udah yang ya udah gitu. Nggak yang udah gitu, kayak yang udah gue mau berkarya, makasih ya udah menjadi inspirasi gue, udah gitu loh. Oh gitu. Gara-gara lo gue viral gitu. Jadi gara-gara dia nih. Terus untuk konsep video klipnya dari siapa tuh? Konsep video klipnya itu dari aku. Oh dari Lini. Dari aku. Jadi aku minta aku ngasih referensi ke Mas Keke. Kak, aku maunya lebih gloomy, lebih gini, lebih gitu. Waktu itu aku kasih referensinya tuh lebih ke Kak Raisa waktu itu, karena kan Raisa gloomy, kayak nggak yang bercerita banget gitu, kayak gitu. Terus visualnya tuh lebih ke Maudy Ayunda waktu itu. Terus aku kasih, tapi waktu itu aku kasih kali kedua, karena kali kedua tuh black and white kan, dan waktu itu nggak mau black and white karena mending kita cari warna yang lebih orang nggak bosan aja deh ngeliatnya. Ya udah, aku juga setuju nggak black and white. Liriknya dari Lini, terus juga konsepnya dari Lini, luar biasa loh. Ada suaranya juga keren banget. Karena kita harus. Terus untuk nextnya juga dari Lini semua. Nextnya semoga ya. Untuk memperjuangkan dari diri kita sendiri itu susah loh. Banget. Wow, ini Melawan Restu emang keren banget, pecah banget, trending di mana-mana juga, dan di sini banyak banget yang request lagu dari Lini. Melawan Restu ya. Sama-sama juga mungkin ke fansnya Lini. Katanya bentar jam 1-an udah 10M, amin. Amin ya. Lin, kalau nanti MV-nya tembus 10M, bisa lah bikin konten Q&A bareng Mama Serini. Hah? Jangan deh, kayaknya bosen gak sih? Pasti jawaban Mama gitu semua. Kenapa? Maksudnya menurut aku ya, jawabannya itu pasti yang kalian udah tahu gitu. Soalnya kan aku lumayan terbuka dengan fans kan sih. Kalau aku ya, aku rasa gitu sih Kak. Jadi kayaknya tapi tahu. Ini kan udah menit-menit terakhir nih ya Lin. Untuk kedepannya nanti Lini maunya gimana? Kedepannya nanti apa nih Karirnya? Aku pengen bisa
banggain orang tua juga tentunya kan. Semoga di karirku ini bisa ngasih karya-karya ke orang-orang yang memang pengen dengerin aku. Gitu. Terus aku juga di karirku ini semoga aku juga bisa sukses terus kasih orang-orang kebahagiaan, walaupun manusia nggak bisa kasih manusia lain kebahagiaan, tapi kayak dengan bersedekah gitu loh. Aku jujur tuh kayak cita-citaku banget kayak bisa. Soalnya aku tuh orangnya gampang tersentuh gitu Kak. Jadi kayak kalau ada orang susah gitu, semoga aku bisa nolongin nanti dengan hasil karyaku gitu. Terus bisa ngasilin karya yang everlasting. Terus juga semoga bisa menghasilkan banyak album juga. Semoga juga aku juga pengen mencoba di perfilman kayak gitu. Amin. Pokoknya sukses terus untuk Mahal ini. Terus juga singlenya Melawan Restu ditunggu nanti main kesini lagi untuk single berikutnya ya. MC Friend, makasih banget udah nonton kita di MC Podcast. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Musik City 107,5 FM. Bye.